Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 52 Muaro Jambi, tepatnya di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Barat Selatan. Setiap hari perjalanan menuju sekolah ini selain jauh juga memiliki tantangan, terutama saat musim hujan. Jalan menjadi licin, bahkan kadang tidak bisa dilalui. Tapi di sanalah semangat saya tumbuh membuat portal pembelajaran berbasis web untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar apapun kondisinya. Sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 52 Muaro Jambi, terletak di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Barat Selatan. Desa ini berada di wilayah perbatasan antara Jambi dan Palembang, sebuah daerah yang dikelilingi oleh hamparan kebun sawit dan lahan pertanian. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai petani dan buruh sawit. Dari pusat desa menuju sekolah jaraknya sekitar 24 km. Jarak itu harus saya tempuh setiap hari karena di sekolah ini tidak tersedia rumah dinas untuk guru. Perjalanan panjang melewati jalan tanah yang rusak, bergelombang, dan penuh kubangan sudah menjadi rutinitas harian. Saat musim kemarau, debu tebal mengepul di sepanjang jalan. Namun, saat musim hujan tiba, semuanya berubah menjadi tantangan besar. Jalan menjadi licin dan sulit dilalui. Bahkan motor sering tergelincir. Seringkali ketika curah hujan tinggi, sebagian ruas jalan terendam banjir, membuat akses menuju sekolah nyaris mustahil. Dalam kondisi seperti itu, kegiatan belajar mengajar sering tertunda, dan siswa yang tinggal di daerah lebih jauh tidak bisa hadir ke sekolah beberapa hari. Sebagai guru PAI, saya ingin siswa saya tidak hanya belajar tentang agama dari buku, tapi juga menghayati nilai-nilainya dalam kehidupan. Namun kendala geografis dan kendala lainnya membuat pembelajaran sering terputus. Dari kondisi itu saya berpikir, bagaimana kalau saya membawa pembelajaran ke tangan mereka secara harfiah? Saya ingin menciptakan teknologi tepat guna, bukan yang mahal atau rumit, tapi yang bisa diakses semua siswa. Bagaimana membuat portal pembelajaran yang ringan, mudah digunakan dan tetap menarik bagi siswa? Bagaimana melatih siswa yang belum terbiasa dengan teknologi, dan tentu saja bagaimana melakukannya tanpa biaya yang besar. Sebelum portal ini saya terapkan sepenuhnya, saya lebih dulu bertemu dengan kepala sekolah dan beberapa rekan guru untuk meminta masukan. Kami berdiskusi tentang bagaimana teknologi sederhana ini bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakter sekolah kami. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh, terutama agar inovasi ini tidak hanya digunakan untuk pelajaran PAI, tetapi juga dapat menjadi model pembelajaran bagi mata pelajaran lain. Dari rekan-rekan guru, saya banyak mendapatkan saran teknis tentang cara membuat materi yang ringan, mudah diakses, dan tetap menarik. Diskusi itu menjadi langkah penting yang membuat portal ini lebih matang, karena bukan hanya gagasan pribadi, melainkan hasil kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan seluruh komunitas belajar di SMP Negeri 52 Muaro Jambi. Saya mulai membangun portal pembelajaran berbasis web menggunakan Google Sites. Di sana saya menyusun seluruh materi PAI untuk satu semester, yang terdiri dari ringkasan materi, video pembelajaran singkat, tugas, bahkan kuis online. Setiap materi bisa dibuka lewat ponsel, bahkan diunduh untuk dibaca tanpa internet. Pelan-pelan, mereka mulai terbiasa dan kini portal itu jadi bagian dari keseharian belajar kami. Penampilannya seperti apa dan kalian tinggal nanti kalian catat yang bagian penting. Nah itu nanti bisa kalian lihat di situs Bapak ya. Di situs Bapak kalian bisa lihat. Kemudian kalian juga bisa cari di handphone yang sudah kalian pegang itu. Dan juga Bapak sudah siapkan artikel ya yang bisa kalian baca. Nanti kalian tinggal cari dan sesuaikan dengan apa yang kalian suka. Ya, baik Bapak Ibu. Portal ini tidak hanya membantu saat kondisi jalan tidak kondusif. Siswa yang sakit tetap bisa mengikuti pelajaran dari rumah. Yang bepergian tetap bisa mengerjakan tugas. Bahkan beberapa siswa mulai belajar lebih awal sebelum materi dibahas di kelas. Kini pembelajaran menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Saya melihat siswa lebih percaya diri dan guru lebih mudah memantau perkembangan mereka. Dan yang paling saya rasakan, semangat belajar itu tidak lagi tergantung pada ruang dan waktu.
Teknologi sederhana ini telah membuka jalan menuju pembelajaran yang benar-benar inklusif. Itu ada website Bapak. Nah, kalian situ tinggal turun ke bawah, scroll ke bawah ya. Awalnya waktu itu tidak bisa berangkat ke sekolah karena hujan deras. Jalan ke sekolah rusak parah. Pak Daud bilang kami bisa tetap belajar lewat portal. Saya buka lewat HP, ternyata materinya lengkap. Ada video penjelasan, tugas, dan ringkasan. Jadi meski tidak ke sekolah, saya tetap bisa belajar di rumah. Setelah portal pembelajaran ini berjalan dengan baik, saya merasa penting untuk tidak berhenti di ruang kelas sendiri. Saya mulai membagikan pengalaman dan hasil pembelajaran ini kepada rekan-rekan guru di sekolah. Melalui sesi berbagi sederhana, saya menunjukkan cara membangun portal berbasis Google Sites, mengelola materi, dan mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam tugas digital. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak guru yang bisa memanfaatkan teknologi tepat guna tanpa harus bergantung pada fasilitas mahal. Kami berdiskusi, saling belajar, dan menyesuaikan ide ini dengan mata pelajaran masing-masing. Dari situ saya melihat semangat baru. Guru-guru mulai mencoba membuat portal pembelajaran sendiri, dan kami saling memberi umpan balik untuk meningkatkan kualitasnya. Bagi saya, diseminasi ini bukan hanya membagikan informasi, tetapi tentang menumbuhkan budaya kolaboratif di mana guru saling menguatkan dan pembelajaran menjadi gerakan bersama, bukan upaya individu semata. Kalau menurut saya Pak ya, portal belajar ini itu tidak hanya membantu siswa, tapi juga menjadi inspirasi kami para guru, di mana Pak Daud selalu terbuka membagikan cara membuat portal, bahkan mengajari kami langkah demi langkah. Dari situ kami mulai berpikir bahwa teknologi itu sebenarnya bisa sederhana asal digunakan dengan niat yang benar. Sekarang beberapa guru juga mulai membuat materi mereka sendiri dalam bentuk digital dan mengikuti langkah yang telah beliau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Mas Sarudin, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Kabupaten Muara Jambi. Dedikasi yang dilakukan Pak Daud sangat membantu sekolah. Portal ini membuat pembelajaran lebih fleksibel dan berkelanjutan. Kami juga menjadikan contoh bagi guru lain untuk menerapkan teknologi sederhana tapi bermanfaat. Menjadi guru dedikatif bukan sekedar mengajar di kelas, tetapi memastikan setiap anak bisa belajar dan memahami makna hidup dari setiap pelajaran. Portal pembelajaran berbasis web ini adalah langkah kecil, tapi di baliknya ada semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang mendalam, fleksibel, dan bermakna. Saya, M. Yusuf, akan terus berusaha untuk menghadirkan teknologi tepat guna agar nilai-nilai agama dapat dipelajari, dihayati, dan diamalkan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.